Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Budi Mulyadi, sarjana keperawatan, magister keperawatan, dan spesialis keperawatan komunitas. Hari ini saya akan memberi kuliah daring melalui YouTube channel saya kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Padang terkait tentang metodologi penelitian dengan subtema yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Sebelum saya menjelaskan tentang penelitian, saya kembali mengingatkan pertama kepada mahasiswa semua untuk meningkatkan belajar walaupun tidak ada tatap muka, tapi dengan daring, WhatsApp, YouTube channel, dan segala macam yang dibuat oleh dosen, dan juga mengerjakan tugas dan banyak mencari referensi-referensi, terutama tingkatkan pengetahuan tentang virus corona. Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang tidak paham dan ikut menyebar hoak dan saling menuduh dan menyalahkan dan saling curiga. Mari kita sebagai tenaga kesehatan harus lebih cerdas mensikapinya. Jangan panik, karena yang paling penting watawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Dan saya menghimbau kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Stikes Indonesia Padang untuk tetap bertakwa, sehat, cerdas, dan peduli, waspada, sebarkan kebaikan, berikan pemahaman pendidikan yang benar terhadap virus corona COVID-19, dan juga berikan edukasi dan berikan contoh ke masyarakat. Jangan ikut panik bersama dengan masyarakat. Ayo, sebagai mahasiswa Anda bisa harusnya lebih cerdas. Saya yakin Anda bisa. Nah, terkait tentang subtema yang akan saya berikan, yaitu tentang identifikasi masalah penelitian. Kita ambil dari fenomena virus corona ini. Karena banyak masyarakat sekarang beredar di medsos, ternyata sudah ada virus corona itu tertulis di beberapa cairan-cairan pembunuh kuman dan virus. Dan berarti virus corona ini sudah ditebak sebelumnya. Padahal sebenarnya sudah ada penelitian yang saya baca tadi dari jurnal-jurnal internasional, sudah diteliti. Yang saya baca terakhir adalah tahun 2003 tentang SARS, itu juga sama coronavirus. Jadi ini satu keluarga. Jadi coronavirus ini bukan hal yang baru di dunia. Jadi inilah pentingnya nilai dan kemampuan ilmiah kita menghadapi, melihat suatu permasalahan. Riset, kata riset itu itu kembali set menemui. Berarti kita bukan orang yang pertama dalam menemukan. Kita adalah mengulang, mengidentifikasi. Virus corona hari ini dinamakan COVID-19 oleh WHO karena terjadi mutasi-mutasi gen, tapi dia tetap satu keluarga dengan SARS. Maka yang namanya virus adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sisi riset, saya coba jelaskan, untuk ketika mengawali sebuah penelitian berangkat dari sebuah masalah. Masalah ini sebelum mencari masalah penelitian jangan cari hanya ada di masyarakat, tapi begitu masalah ada di masyarakat, kuatkan dengan temuan-temuan kajian dan referensi-referensi ilmiah dari jurnal-jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang namanya kata ilmiah. Jadi ketika kita tidak menemukan hal ini dalam riset, tidak mengindahkan atau mengacuhkan atau mengabaikan dari prinsip kaidah-kaidah penelitian, maka penelitian kita tidak diakui, tidak dijadikan pedoman untuk itu. Inilah banyak di antara kita berpendapat hanya pada suatu pendapat. Kaidah-kaidah penelitian itu berdasar memang ia adalah dari sebuah fenomena. Tapi fenomena itu untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian, inilah mengidentifikasi masalah. Dari fenomena itu, maka ketika kita tidak bisa menemukan fenomena secara ilmiah, kuncinya harus lebih banyak membaca jurnal-jurnal ilmiah. Jadi saya sarankan kepada mahasiswa semua, nanti di akhir sesi, mohon saya dikirimkan, dibuatkan email kelas, untuk tugas membaca, membaca dan menyadur 5 jurnal internasional, dibaca, ditranslatekan
tapi tidak usah translate yang dikasih saya, tapi Anda paham dan kemudian Anda tulis isi jurnal itu kembali, cukup 1 halaman atau 500 kata setiap jurnal. Kemudian berarti ada 5 jurnal yang Anda simpulkan, ulang kembali, sintesis ulang. Jadi baca semua. Kalau Anda tidak bisa, di Google sudah ada semua translate-nya. Anda klik, Anda inikan, Anda harus cerdas sebagai mahasiswa. Maka Anda baca jurnal-jurnal ilmiah terkait apa yang akan Anda teliti dan dapat inikan. Caranya cari di Google Scholar. Ketik Google Cendekia atau Google Scholar. Klik di situ sudah ada. Jangan sampai Anda tidak paham sebagai mahasiswa, Anda harus bisa. Dan saya yakin Anda bisa. Lakukan. Dan tugas ini saya terima besok pagi paling lambat Anda sudah bisa, ya taruhlah tidak 5, saya kurangi 2 jurnal, ya 2 jurnal Anda baca, kemudian Anda simpulkan ulang, cukup 500 kata. Kemudian Anda kirim di email kelas, kasih akses email kelas ke saya, nanti akan dipandu oleh Ibu Lia sebagai penanggung jawab mata kuliah. Nah ini tadi kuncinya adalah ketika Anda tidak membaca, hanya berintuisi, hanya menghayal, mengenang, bahkan tidak jarang hanya melihat satu skripsi seniornya saja atau orang lain sudah menyimpulkan. Tidak demikian, pola mahasiswa harus lebih cerdas, ya, harus lebih bisa membuat inovasi, kreasi, menemukan, mengembangkan sebuah hal yang sudah ada. Masalah-masalah. Inilah gunanya kita mampu mengidentifikasi. Anda mungkin karena pengalaman di dalam penelitian tidak begitu kuat, maka memang membaca yang harus dikuatkan. Ingat, bacaannya jangan sembarangan. Banyak di internet yang tidak benar. Maka yang paling benar yang saya sarankan, Anda harus membaca jurnal. Minimal Anda lihat, buka pertama adalah di Google Scholar atau Google Cendekia. Ingat ya, webnya Google Scholar atau Google Cendekia. Nah ini yang membuat Anda akan bisa mengidentifikasi. Begitu Anda lihat ternyata, oh virus corona ini sudah ada zamannya SARS 2003. Nah sekarang apa yang terjadi? Contohnya kita ambil ke kasus masalah identifikasi. Kenapa masyarakat bingung? Nah Anda bisa membuat sebuah tema. Contohnya gambaran, ya, persepsi masyarakat terhadap virus corona COVID-19. Nanti Anda ambil dari referensi penelitian SARS yang sudah ada di tempat-tempat lain di negara-negara ini, nanti dikaitkan. Inilah menjadi sebuah masalah penelitian, nanti Anda angkat. Atau bisa juga berupa korelasi. Ingat, penelitian itu ada 2 secara garis besar metodenya. Bisa survei, itu adalah deskriptif, korelasi. Nah, ini hanya melihat. Atau Anda mau memperlakukan, ya, membuat eksperimen, ya, atau eksperimen sederhana, kuasi eksperimen, atau eksperimen murni. Ya, silahkan mana yang lebih enak. Saya siap memandu Anda untuk membawa ke sebuah penelitian yang bagus, yang baik sesuai dengan kaidah penelitian. Ingat, niat baik Anda, semangat Anda harus Anda pupuk. Jangan ingin mudah selesai, tapi pemahaman Anda terhadap penelitian tidak kuat. Saya yakin Anda bisa untuk itu. Jadi mahasiswa sekalian, tentang identifikasi ini saya minta Anda membaca jurnal 2 buah, baca, pahami, ya, translatekan, kemudian Anda ulang kembali, mengetik, Anda kirimkan ke saya paling lambat besok. Ingat, dengan itu akan Anda dapat apa yang akan Anda ambil. Jangan Anda berkesimpulan tanpa membaca. Ini yang terjadi pada sebagian mahasiswa, sehingga bingung judul apa yang diinikan. Ya, karena namanya riset. Ya, menemukan kembali, bukan Anda menemukan yang pertama. Sudah ribuan, jutaan bahkan riset-riset orang yang terkait, ya, bahkan tentang corona ini. Tidak hanya corona, boleh Anda penelitian lain. Dan bahkan bisa jadi saya dorong Anda untuk menemukan sebuah inovasi atau temuan-temuan alat, ya, metode, ya, seperti yang saya lakukan dengan teman-teman membuat ATM sehat berbasis teknologi 4.0. Nah, ini sudah diakui dunia. Nah, ini temuan dipatenkan dan dia akan mendapatkan uang ke kita nanti. Nah, kalau Anda mahasiswa sekalian yang membuat alat-alat sederhana atau alat-alat yang berteknologi, saya siap memandu Anda untuk itu. Ya, jadi Anda harus lebih kuat. Jangan hanya sekedar memenuhi tugas di dalam mata kuliah ini. Saya inginkan Anda punya kemampuan lebih dan prospek ketika kita punya pemahaman penelitian, bahkan kekuatan survei hari ini.
ahli-ahli survei itu mendapat penghasilan besar. Ini kuncinya adalah pemahaman di penelitian. Kuatkan identifikasi masalah dengan cara banyak membaca. Boleh digabungkan bacaan umum, ya, koran-koran, tapi kuatkan kembali dengan referensi-referensi ilmiah, jurnal, sehingga ada pembanding. Memang tidak harus fokus satu bacaan, banyak membaca. Ingat, begitu Anda membaca, lihat sumbernya. Jangan terlalu percaya kepada sumber-sumber yang banyak, ya, di web itu, di internet, yang bersifat sampah, nggak tahu siapa orangnya yang membuat, dia sudah membuat referensi, kemudian disebar, padahal ini tidak jelas. Ini tidak sangat ilmiah sekali. Nah, ini jangan Anda lakukan dalam membuat. Jadi, cara mengidentifikasi masalah penelitian adalah Anda berangkat dari sebuah fenomena. Kalau saya lihat Anda belum ketemu masalah, baca saja. Baca lebih banyak, baca lebih banyak. Ya, ini mengajarkan Anda harus bisa berbahasa Inggris. Ya, jangan Anda menyerah. Ya, usia muda, ya, sedikit-sedikit, Pak, saya tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa. Banyak bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa China, bahasa apa saja bisa diartikan oleh si Google Translate. Ini yang harus Anda hilangkan, keterbatasan-keterbatasan ini. Saya yakin Anda berbuat untuk sudut itu bisa. Nah, untuk itu saya tentang mata kuliah daring ini. Jadi saya harapkan Anda membuka channel ini. Kemudian jangan lupa tonton di channel YouTube saya, nanti akan saya share. Ya, nanti akan sharekan ke Bulia dan seluruh mahasiswa, mohon Bulia untuk di-sharekan. Dan Anda ingat tugas apa yang saya berikan, cukup 2 jurnal Anda baca, Anda sadur ulang, dan kemudian cukup ulas kembali dalam 500 kata setiap jurnal. 2 jurnal Anda kirim ke email kelas. Dan ingat, jangan menganggap selama masa sampai 28 Maret yang sudah kita tetapkan dari tanggal 17 kemarin, Anda bukan berarti libur, tetap kuliah. Namanya kuliah daring, online, dan ini kita buat semudah mungkin dengan berbagai variasi. Ini kita buatkan dengan YouTube channel agar Anda bisa menonton tidak saat online saja. Saat offline atau di tempat Anda bisa ada sinyal, pakai data. Pastikan Anda bisa menjalankan. Ingat, jangan sampai Anda lupa. Jangan sampai Anda bosan dalam belajar. Belajar itu adalah sepanjang hidup dan banyak gunanya. Anda akan sukses nanti. Saya yakin untuk itu. Dan saya ucapkan kembali sekali lagi, jaga kesehatan, tetap takwa, tingkatkan ibadah dan berdoa. Kita terhindar dari mara bahaya dan segala macam penyakit. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.